pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhisatul Askinuah di podcast kesayangan kita yang pastinya akan mengulik beragam informasi yang tentunya asik dan menarik. Tema hari ini kita akan membahas tentang new media. Siapa sih yang nggak tahu tentang new media? New media merupakan istilah untuk menggambarkan suatu penyampaian informasi lewat teknologi digital. Di era yang sangat masif terkait perkembangan media digital ini, banyak sekali perubahan yang muncul. Salah satunya dalam segi pendidikan. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu tenaga pendidik yang akan sharing terkait dampak dan manfaat new media dalam segi pendidikan. Selamat sore. Selamat sore. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu dengan Mbak siapa dan sebagai tenaga pendidik di mana? Perkenalkan, nama saya Ulil Hilmi Nurinida. Saya dari SDN 1 Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Kalau boleh tahu, berarti ini dipanggilnya Bu Nida ya? Iya. Bu Nida ini sudah berapa lama sih menjadi seorang guru di SD tersebut? Saya menjadi guru di SD mulai tahun 2019. Saat itu sedang pembukaan CPNS dan alhamdulillah saya salah satu yang lolos. Oh, berarti fresh graduate gitu ya? Iya, alhamdulillah. Berarti dari SD itu belum pernah pindah-pindah gitu ya Bu ya? Belum pernah. Lika-liku yang dirasakan dalam yang dihadapi selama menjadi guru di sekolah tersebut dari tahun 2019 sampai sekarang itu apa Bu? Lika-likunya yang pertama jarak. Karena saya dari Purwokerto harus berangkat ke Purbalingga, itu memakan waktu sekitar 1 jam. Oh gitu. Terus yang kedua kondisi siswa, karena siswa kan apa ya? Yang kedua itu latar belakang siswa, karena latar belakang siswa itu dari lingkungan yang di tengah-tengah, jadi antara desa dan kota. Jadi mereka itu agak bandel gitu. Iya, beda dari anak desa. Biasanya kan mungkin lebih santun, anak kota lebih ya, tapi ini lebih beda bandelnya. Oh, boleh diceritakan sedikit nggak sih Mbak? Bu, bandel yang seperti apa sih yang sering dihadapi oleh Bu Nida sendiri? Iya, mereka menggunakan bahasa yang kasar. iya. Seperti itu. Apakah itu termasuk dalam salah satu dampak dari new media? Dari sekarang kan media kan sudah sangat masif ya perkembangannya. Anak kecil aja sekarang itu sudah terpapar oleh new media. Nah, apakah itu merupakan salah satu dampak dari Iya, itu sendiri? saya rasa itu termasuk salah satu dampaknya, karena kelas 1 saja sudah bisa bermain game. Game yang di situ bisa mengobrol, apa namanya ya? Ya pokoknya itu bisa berinteraksi secara langsung. Bisa berinteraksi dengan lawannya, di mana lawannya itu nggak tahu dari mana, nggak tahu siapa, jadi mereka menggunakan bahasa dan mereka menyerap bahasa itu. Seperti itu. Salah satu dari dampaknya itu juga itu ya, berkata kasar padahal masih kecil gitu ya Bu ya. Terus sekarang kan sudah eranya apa-apa sudah menggunakan media sosial kayak aplikasi, internet, dan lain sebagainya. Bahkan pembelajaran pun sudah berbasis new media. Bagaimana sih cara guru memilih media pembelajaran yang tepat? Memilih media pembelajaran kan ada 3. Ada yang visual, audio, sama audiovisual. Jadi kita sesuaikan dengan yang pertama materi. Terus yang kedua minat siswa itu lebih tertarik dengan yang mana. Contohnya materi tentang penerapan sila-sila Pancasila. Biasanya kita menghafalkan Pancasila dulu kan. Kalau zaman dulu mungkin hanya menghafal gitu ya, terus maju satu-satu. Kalau sekarang biasanya kalau yang visual itu kita ngeprint gambar tiap
sila-sila Pancasila. Nah nanti mereka diminta untuk memahami, oh kalau sila pertama ini, gambar ini. Terus yang selanjutnya itu Visual. Audio biasanya guru ceramah. Ya. Terus yang ketiga audio visual pakai video. Videonya itu bisa berupa apa, Bu? Berupa kayak aplikasi apa sih, animasi atau seperti apa? Iya, video kita juga nggak asal ambil dari YouTube karena minat siswa, perhatian siswa kan kadang lah ini kartun biasa, terus kadang mereka nggak minat, nggak tertarik. Jadi kita membuat pakai Canva. Oh, berarti guru juga ditantang untuk bisa ya Bu ya, tentang apa, perkembangan media ya. Iya, membuat media sendiri. Media pembelajaran sendiri. Iya. Terus mengapa media pembelajaran menjadi pilihan yang tepat bagi guru dalam pembelajaran yang efektif? Ya karena yang namanya anak-anak perhatian untuk fokus belajarnya itu hanya sampai 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu mereka buyar ya, ibaratnya ada yang bermain sendiri, ada yang ngobrol. Nah itu guru harus cepat-cepat ganti metode, jangan cuma menjelaskan materi terus kita langsung ambil medianya. Contoh medianya itu yang tadi ya, yang audio visual, audio dan visual atau gambar ya. Iya. Berarti ada waktu tertentu ya, selang waktu 30 sampai 1 jam itu anak fokus gitu Iya. ya. Oke. Terus bisa dijelaskan nggak sih Bu, apa saja yang harus dipertimbangkan oleh seorang guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran tersebut? Bagaimana? Pertimbangan seorang guru dalam memilih media pembelajaran tersebut, apa saja sih yang harus dipertimbangkan? Yang dipertimbangkan yang pertama jelas harus nyambung sama materinya. Terus yang kedua dibuat semenarik mungkin dengan warna-warna, gambar-gambar seperti itu mungkin. Berarti agar menarik perhatian siswa ya Bu ya. Oke. Selain itu juga mungkin lihat dari ininya ya Bu ya, mungkin apa ya, bukan narasumber ya, dari pemilik, misal kayak ibu kan ambil dari YouTube gitu, berarti kan ibu juga harus melihat ini akunnya ini terpercaya atau tidak gitu, atau ibu hanya membuat di Canva atau seperti apa? Ya kita pakai dua-duanya, kadang mencari di YouTube, kita lihat channelnya itu dari yang benar-benar pendidik atau bukan, atau dari langsung dari Kemendikbud itu misal. Terus yang kedua ya membuat sendiri di Canva. Berarti menggunakan dua cara ya, bisa ambil lewat YouTube atau bisa membuat sendiri di Canva. Lalu untuk guru-guru yang mohon maaf sudah sepuh atau sudah tua itu bagaimana Ibu untuk terus menerus untuk berkembang gitu, apalagi kan media ini kan sangat pesat ya perkembangannya. Nah itu untuk yang struggle dari guru-guru yang sudah sepuh atau yang mohon maaf kolot akan media itu gimana? Untuk pemutaran video biasanya kita menggunakan LCD. Nah kalau untuk guru-guru yang tertentu itu mereka langsung dari laptop, jadi laptop kecil, anak-anak lihat jadi satu di situ. Itu kelemahannya untuk guru yang. Tapi untuk sejauh ini guru-guru di sana itu mau untuk berkembang atau kayak ribet lah atau gimana itu Bu? Iya, mereka tetap berusaha karena kita kan ada program dari PMM atau kurikulum merdeka, itu harus bisa membuat pakai Canva. Jadi mungkin untuk guru-guru tertentu mereka berusaha melalui anaknya minta tolong anaknya. Iya. Jadi nanti pas pembelajaran tetap ditampilkan salah satu dari Canva. Oh seperti itu. Kalau untuk yang LCD mungkin mereka memanggil
guru yang lain yang bisa memasangkan. Berarti nggak males ya Bu ya, guru-guru di sana mau untuk berkembang, mau untuk berubah gitu ya. Terus apa yang menjadi kendala utama para guru dalam proses pembelajaran dengan media yang tersedia? Kendalanya yang pertama internet, wifi sekolah itu kan hanya di kantor dan hanya ruang Beberapa area saja. iya, hanya 3 kelas, hanya nyambung ke 3 kelas. Jadi untuk yang kelas lain itu mereka kadang pakai pauta sendiri, tethering sendiri, atau harus download dulu videonya baru diputar. Berarti kendalanya itu tentang internet ya Bu ya, jaringan internetnya. Selain itu apa Bu? Kendala yang lainnya mungkin karena ada kegiatan di luar jam pelajaran, itu misal kumpulan apa itu, tadinya kita mau memakai media itu terus kan harus titip ke guru lain, jadi media itu nggak bisa dipakai. Oh seperti itu. Berarti ya mundur. Kendala tersebut masih bisa diatasi lah Iya. ya Bu. Terus pengaruh media pembelajaran dalam apa aja pengaruh media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sih Bu? Pengaruhnya sangat banyak ya, alhamdulillah. Kadang kalau pas pulang kan kita tanya jawab berkalian atau tentang materi. Nah mereka mesti kadang nyeletuk, oh ya ini yang di video waktu itu kita nonton itu pas pelajaran itu, oh ini pas Bu guru pegang media yang itu kayak gitu. Berarti anak itu lebih mengangkat, menyerap. Terus pengaruh negatifnya dari media pembelajaran itu apa Bu? Kalau misal ada? Sepertinya belum ada ya. Berarti lebih banyak pengaruh positifnya ya Iya. Bu ya, apalagi untuk untuk guru-guru, untuk tenaga pendidikan ada refresh gitu ya, Iya. lebih terbarukan, terus juga medianya juga lebih update gitu Iya. ya, nggak melulu tentang ceramah, ngobrol, menjelaskan di depan murid ya Bu ya. Ya mungkin itu bukan negatif ya, tapi kekurangan dari media itu guru lebih repot. Oh iya. Iya harus betul. mengedit, harus ngeprint dan lain-lain. Harus mau belajar Iya. gitu ya Bu ya. Terus sejauh ini manfaat yang dirasakan dalam proses KBM berbasis new media seperti apa? Bisa dijelaskan nggak? Yang gimana? Manfaat yang dirasakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Manfaat belajar dengan media, iya. Yang pertama anak jadi lebih fokus. Mereka menerima hal baru yang bukan cuma dari bu guru gitu ya. Karena kan biasanya anak kalau dari bu guru kadang cuma lewat, kalau dari orang lain cepat menyerap gitu. Terus selanjutnya manfaatnya lebih efektif, materinya lebih cepat, lebih diserap, dan waktunya juga. Terus bagaimana menghadapi murid yang sudah terlanjur terpapar oleh media sosial seperti internet, terus gaming, terus dan lain sebagainya, itu sedari kecil, dari itu yang dari Ibu bilang kan tadi dari kelas 1 SD ya Bu ya. Nah itu apakah ada pendekatan khusus dari guru sendiri terhadap murid tersebut? Ya selama ini kita hanya mencoba membatasi, paling setiap jam mau pulang itu kita ingatkan. Bermain HP maksimal 2 jam seperti itu. Kalau misal ada yang sampai laporan dari orang tua, ya coba kita
beri bimbingan lebih dalam. Selama ini sih belum ada. Terus apa sih yang dampak negatif dari new media terhadap guru ataupun murid yang dirasakan? Dampak new media bagi guru itu media itu berkembang terlalu cepat. Karena tadinya cuma ngedit teks, sekarang video, terus sekarang ada lagi yang memakai scan, itu bendanya ada di depan, namanya virtual gitu. Iya. Nah itu kita selalu ada di kelasnya, dan itu kita harus belajar caranya dan lain-lain, itu kita kelabakan itu. Sangat pusing ya. Iya. Sudah harus membuat metode belajar, terus medianya gitu. Iya, kadang juga HP-nya tidak support. Iya, tidak support. Nah itu untuk kendala-kendala yang seperti itu, seperti HP yang kurang support. Lah itu gimana itu, Bu? Iya, kita bisa berkelompok atau berkolaborasi dengan guru lain gitu. Melalui kolaborasi. Kolaborasi. Sejauh ini berarti masih dampak-dampak tersebut masih bisa diatasi ya, Bu. Iya, Sekarang kan banyak sekali fenomena yang murid yang tidak sopan ya, Bu ya, dengan guru. Nah itu Ibu pernah nggak sih ngerasain kayak ini murid kok udah nggak sopan ini sama saya? Itu Ibu pernah nggak sih, Bu, ngerasain? Terus bisa diceritakan nggak sih, Bu, gimana pengalamannya? Ya, itu sudah pernah saya rasakan dan sangat-sangat memprihatinkan. Kita mengatasinya dengan itu, mereka menggunakan bahasanya bahasa ngoko, tapi ngoko yang Kasar. iya, kayak anak ke anak, padahal kan ke guru gitu. Tapi ternyata mereka ke orang tua juga seperti itu. Dan jadi kita wajibkan di sekolah menggunakan bahasa Indonesia. Yang waktu itu saya alami itu. Terus pas hari Jumat itu untuk memakai bahasa Jawa kromo. Ya walaupun hanya izin ke belakang itu bicaranya, Bu, izin teng kamar mandi gitu, cuma tambah teng gitu. Nah itu mulai dari situ. Seperti itu. Ya berarti murid juga diberi kebiasaan ya? Iya, lewat pembiasaan. Nah terus menghadapi murid-murid yang kurang sopan itu dari pribadinya Ibu sendiri gimana sih, Bu? Tipsnya misal kayak Ibu harus lebih legowo, harus seperti apa sih, Bu, itu? Iya, yang pertama jelas harus sabar ya. Terus harus dalam keadaan sudah makan, happy gitu. Jangan misal dari rumah udah capek atau sedang apa itu dibawa ke sekolah, itu nggak jadi. Kalau misalnya kita lagi capek Pak, ya lebih baik kita ke kantor dulu, istirahat, minum, terus sharing sama rekan guru. Ini kok kayak gini ya anaknya, nanti dapat solusi. Berarti mencairkan suasana dalam diri sendiri dulu ya, Bu ya, baru menghadapi murid yang mungkin bandel gitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Ibu, sudah sharing pengalaman Ibu selama menjadi tenaga pendidik yang pastinya banyak sekali lika-liku yang dihadapi. Itu dia podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah stay tune di channel YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Audio Jungle.